Beralih ke informasi lain, Saudara. Kereta komuter Jenggala relasi stasiun Indro Pasar Turi tabrakan dengan truk trailer pengangkut kayu gelondongan di Gresik, Jawa Timur pada Selasa malam. Masinis terluka sementara asisten masinis meninggal. Kecelakaan yang melibatkan kereta komuter Jenggala dengan truk pengangkut kayu gelondongan terjadi di pelintasan berpalang pintu di Desa Karangkiring, Kecamatan Kemomas, Gresik, Selasa malam. Kereta yang terlibat kecelakaan adalah kereta api CL Jenggala 470. Peristiwa terjadi sekitar pukul 18:35 waktu Indonesia Barat di petak jalan antara stasiun Indro, Kandangan, Gresik. Dari rekaman video amatir, terlihat warga bahu-membahu menyelamatkan asisten masinis yang terjepit di bagian lokomotif. Usai insiden, lokomotif kereta pun ringsek parah akibat terserempet truk yang mengangkut kayu gelondongan. Sementara itu, masinis dan asisten masinis mengalami luka dan dilarikan ke RS Semen Gresik untuk mendapat pertolongan. Petugas palang pintu Karangkiring bilang kereta api harusnya sudah melintas di perlintasan Romo Kalisari, Surabaya. Namun naas, kereta tertabrak truk di perlintasan. Ya, kejadiannya itu persisnya itu menit 30 lah. Jadi sampai sini. 18.30? 18.30 ya? Ya 30 persisnya. Kalau ini JPL berapa, Pak? Ini 11. Oh, ini JPL 11. Oh, berarti tadi konfirmasi dari yang sana ya? Iya. Penumpang kereta menyebut kecelakaan terjadi hanya berselang 5 menit setelah kereta berangkat dari stasiun Indro, Gresik. Penumpang menyebut sempat mendengar klakson panjang dari kereta sebelum kecelakaan terjadi. Dari mana, Mas? Mau ke mana? Dari stasiun Indro, mau ke Surabaya Gubeng. Oh, mau ke Surabaya Gubeng. Ini, Mas, kalau boleh tahu, Mas, tadi gimana, Mas, kronologinya, Mas? Iya, yang dirasakan? Baru jalan 5 menit aja dari stasiun Indro. Lalu saya dari gerbong 3 bunyi brak gitu. Saya kira anjlok. Ternyata keluar nabrak truk bawa kayu besar. Ada klakson enggak dari? Ada klakson dari kereta. Klakson nggak berhenti. Terus akhirnya bunyi brak itu tadi. Polisi telah tiba di TKP mendalami kronologi kejadian dan penyebab tabrakan. Diduga sopir truk tidak mendengar bunyi klakson dari masinis KA Jengkolo Purwo Pranoto. Kasat Lantas Polres Gresik menyebut masinis dan asisten masinis jadi korban dalam insiden ini. Keduanya langsung dibawa ke Rumah Sakit Semen Gresik, namun sayang nyawa asisten masinis ini tidak tertolong. Kondisi dari sopir selamat, kemudian untuk yang kereta api itu masinis terluka ringan, kemudian untuk asisten masinis yang dibawa juga ke rumah sakit itu mengalami luka berat, kemudian di rumah sakit mengalami meninggal. Untuk truk itu keluar dari jalan di perusahaan, kemudian melintas mau keluar melintasi pintu palang, kemudian dikarenakan tidak melihat ataupun tidak awas dalam menyeberang sehingga truk pada saat menyeberang tidak full, kemudian kereta sudah melintas tidak sempat untuk menghindari itu. Pasca kejadian, seluruh penumpang dipindahkan ke kereta lain untuk meneruskan perjalanan ke stasiun selanjutnya. Proses evakuasi truk bermuatan kayu milik PT Jatisari berlangsung hampir 3 jam, lantaran harus menurunkan muatannya. Akibat insiden ini, jalur alternatif Jalan Kapten Darmo Sugondo sempat macet. Dedi Herianto, Kompas TV, Gresik, Jawa Timur. Pasca insiden tabrakan, pagar besi sudah terpasang di tempat kejadian dan untuk mengantisipasi kejadian serupa kembali terulang. Inilah kondisi terkini perlintasan sebidang yang menjadi lokasi tabrakan antar kereta komuter Jenggala dengan truk trailer pengangkut kayu di Gresik, Jawa Timur. Kini perlintasan sebidang itu sudah terpasang pagar besi dari kedua sisi. Hal ini dilakukan PT KAI Daob 8 untuk mengantisipasi tidak terulangnya kejadian serupa. Menurut rencana, pagar besi akan dipasang secara permanen hingga ada evaluasi lebih lanjut dari PT KAI, Dishub Provinsi, Dishub Kabupaten Gresik, dan tim Gakum Polres Gresik. Informasi lebih lengkap kita tergabung dengan jurnalis Kompas TV di Gresik, Jawa Timur. Untuk saat ini sudah ada rekan Dedi Haryanto. Dedi, untuk saat ini bagaimana pantauan Anda terkait dengan perbaikan perlintasan pasca tabrakan antara kereta komuter dengan truk trailer?
Baik, Juno dan juga saudara, hingga siang ini eh, proses perbaikan sudah tuntas, bisa dibilang seperti itu, karena sebenarnya eh, tidak ada kerusakan yang signifikan terhadap jalur kereta itu sendiri. Namun memang hingga siang ini perlintasan sebidang tersebut sudah dipasangi pagar besi, di mana sebelumnya perlintasan tanpa palang pintu ini sudah biasa dilakukan atau menjadi aktivitas bongkar muat gudang dari PT yang membawa gelondong kayu tersebut. Informasi yang kita terima dari petugas Polsuska di lapangan bahwa terakhir sudah dilakukan mediasi pada tahun 2023 lalu antara PT KAI dan juga perusahaan kayu gelondongan terkait penggunaan jalur sebidang ini. Sudah adanya kesepakatan bersama bahwa memang pihak perusahaan akan bertanggung jawab dan akan berhati-hati saat melintas di perlintasan sebidang tersebut. Namun ternyata naas terjadi pada kemarin malam, di mana truk bermuatan gelondongan itu pada saat hendak keluar, karena memang pada saat keluar dari gudang itu langsung menuju ke jalan utama, di mana jalan tersebut lumayan ramai sehingga mengakibatkan truk terpaksa harus berhenti sebentar, tidak bisa langsung melintas, sehingga tabrakan itu tidak bisa terhindarkan. Juno. Ya, Dedi. Untuk saat ini seperti apa kondisi korban luka dan juga seperti apa kronologi pada malam itu hingga menyebabkan satu orang asisten masinis meninggal? Ya, hingga siang ini masinis PT KRL Jenggolo masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Semen Gresik. Kronologi yang seperti saya juga sampaikan tadi, yang juga disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Gresik, bahwa memang pada saat truk memuat gelondongan kayu ini keluar dari gudang tidak berhati-hati, padahal dari sisi stasiun Indro menuju ke Surabaya itu truk kereta komuter sudah melakukan beberapa kali peringatan klakson. Padahal orang sekitar juga udah tahu bahwa jadwal rutin kereta komuter yang melintas di jalur ini adalah pada pagi hari, siang, dan juga petang hari. Nah, inilah akan menjadi titik poin dari tim Gakum Polres Gresik untuk menyelidiki penyebab pasti terjadinya tabrakan yang terjadi semalam. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Dedi Herianto dari Gresik, Jawa Timur.